Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Mari kita mulai. Ada beberapa album foto tua. Kirana membuka satu yang bersampul. Pandangannya disambut foto-foto hitam putih yang diambil dari zaman sebelum berdirinya Republik. Ada potret eyang buyutnya di situ, berada dalam balutan busana Eropa bersama seorang Belanda. Mata Kirana memicing, rasanya ia pernah mengenal orang itu. Entah di mana, tapi yang menarik adalah kegiatan foto ekspakasi Candi Bhairava yang dilakukan tak jauh berselang di awal abad ke-20. Lagi, foto eyang buyut dengan Belanda, kali ini sambil menggenggam semacam perkamen yang dibungkus kain putih. Alis Kirana berkerut, rasanya ia pernah melihat benda itu. Tiba-tiba Kirana terperanjat. Kotak berisi pena jatuh dengan sendirinya. Jantung Kirana berdetak waspada. Imannya berusaha mengatasi rasa takut. Kirana mengedarkan cepat pandangannya. Tak ada seorang pun di ruangan itu selain bayang-bayangnya sendiri. Gemetar, Kirana mendekati serakan alat tulis yang menggelinding di kakinya. Memunguti sebuah pena mahal. Laci meja kerja Kanjeng Budi yang sedikit terbuka menyita perhatiannya. Rasanya semua seperti serba kebetulan. Seperti ada petunjuk gaib yang menginginkan Kirana memeriksa tempat itu. Tangannya bergerak mengulur. Rasa penasaran Kirana mengalahkan segala macam fantasi horor tentang wajah pucat yang bisa muncul tiba-tiba dari kolong meja. Tumpukan surat dibendel rapi dengan benang temong. Beberapa dari kolega bisnis Kanjeng Budi, beberapa dari kawan-kawan sang junjungan yang diajak berkorespondensi. Tangan Kirana bergerak cepat membuka satu persatu surat pribadi Kanjeng Budi. Tak lupa meminta izin kepada almarhumah, sekiranya yang bersangkutan kebetulan berada di ruangan itu. Seperti menyambungkan satu persatu kepingan teka-teki yang tersebar di sekujur jaring laba-laba. Kirana mengurutkan nama demi nama, perusahaan demi perusahaan, sampai akhirnya ia tiba pada kesimpulan bahwa semuanya terlibat dalam sebuah jaringan padepokan spiritual dengan Kanjeng Budi sebagai imam besarnya. Cakra Bhairava, perekanam kegelapan. Perekaman itu buku, tapi berasal dari kulit hewan. Kirana terlalu asik dengan permainan detektifnya sehingga tak sadar sepasang mata yang mengamati dari sudut gelap. Antara sadar dan tidak sadar, sesosok wanita berambut putih berdiri di antara cahaya dan bayang-bayang. Kirana bisa melihat wajahnya yang pucat. Wanita tua itu tidak mengatakan apapun, hanya menyeringai dengan wajahnya yang pucat. Cukup lama menampakkan diri sebelum melayang mundur ke ujung lorong. Ada sesuatu yang menggerakkan kaki Kirana mendekat, sehingga mengabaikan tanda bahaya di otaknya. Sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang bersemayam di dalam peti dan menuntut untuk dibuka. Jadi kapan? Secepatnya. Aku sudah menghubungi para mahaguru. Mereka akan tiba esok pagi. Percakapan itu terdengar gelap dan dingin. Mendung menyamarkan wajah dan perawakan dua orang itu. Tapi niscaya kau akan mengenali salah satunya. 7 hari sudah berselang. Kalau ini tidak dituntaskan, Sang Mawaraksa akan terus menuntut tumbal nyawa. Suara itu terdengar di belakangnya. Tapi kau tahu sendiri suamiku. Sejak awal aku tahu kalau suamimu bakal jadi masalah. Sulastri tersenyum kecut. Ya mau bagaimana lagi? Tapi rencana kita harus dijalankan.
mau tak mau, suka tak suka. Aku perlu waktu, waktumu hingga tengah malam. Sulastri mengangguk. Kalau tidak, aku sendiri yang akan bergerak. Siapa mereka, Mas? Tanya Bram. Entahlah, desis Haryo waspada. Keduanya mengintai dari kisi-kisi jendela. Beberapa orang berkerudung hitam berdiri di bawah pepohonan dan kabut tebal mengawasi rumah itu dari kejauhan. Hawa dingin yang turun dari puncak gunung membawa partikel-partikel halimun yang melayang di udara, membungkus jalan-jalan desa itu dalam warna kelabu pekat. Anak dan istrimu ada di kamar. Kau nyalakan mobil, aku akan membangunkan Kirana. Kita akan segera pergi dari tempat ini. Haryo tahu semuanya belum berhenti sampai di sini. Kematian Kinanti hanyalah awal. Setan-setan itu memerlukan keperawanan Kirana sebagai syarat. Haryo meraih golok di dinding. Dirigen berisi bensin ada di dekatnya. Ia akan membakar petilasan Eyang Kakung beserta segenap pusaka-pusaka yang ada di dalamnya jika terjadi sesuatu dengan Kirana. Kirana, Kirana! Agak panik Haryo menggedor pintu kamar anaknya dan mendapati penghuninya tak ada di tempat. Bram, di mana Kirana? Loh, kupikir dia sudah kembali dari Sendang. Kirana belum sadar bahaya yang mengancam. Gulungan tua itu mendadak menyita seluruh bawah sadarnya. Kirana bahkan tidak mengetahui kenapa ia bisa fasih membaca tulisan Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Seolah-olah itu adalah bahasa ibu yang dikuasainya di kehidupan lampau. Ada sesuatu yang tertidur di alam bawah sadar Kirana, yang selama ini dikunci oleh sholat dan puasanya. Sesuatu yang perlahan merangkak naik seiring mantra demi mantra perekamen kegelapan yang dibacanya. Ia hendak menyelesaikan kalimat terakhir ketika suara hardikan terdengar dari belakang pundaknya. Cukup keras sehingga Kirana tersentak dan menjatuhkan lontar keramat itu. Bayangan-bayangan pengawal Kanjeng Bude menampakkan wajah garang atas kedatangan si penyusup di Bairung terlarang. Kirana bahkan tak memiliki pikiran untuk memberi penjelasan. Otak-otak kakinya menjerit untuk segera melarikan diri, dan yang diingatnya kemudian adalah ketika Kirana melesat di lorong-lorong gelap koridor rumah utama. Kepalanya terasa penuh dan kedua paru-parunya terasa terbakar. Kirana menolakkan tumitnya sekuat tenaga, melesatkan tubuhnya ke arah pintu depan. Gamis panjangnya membuat kakinya limbung sesekali, tapi Kirana tahu ia harus keluar dari tempat ini. Jeritan-jeritan murka yang terdengar memburu di belakangnya membuat Kirana tak lagi mempedulikan langkahnya yang tersandung pakaiannya sendiri. Dalam satu sergapan, Kirana terjerembab di antara gamelan tua. Lututnya nyeri dan tubuhnya dipiting dari belakang. Sekuat tenaga, ia berusaha meronta. Tapi badan kekar dua orang anak buah Kanjeng Budi itu menekan kepalanya kuat-kuat, seolah melupakan bahwa ia adalah keturunan ningrat. Lepaskan, tolong, Lintang! Kirana menggeleng panik. Mendengar keributan, beberapa orang datang, termasuk Pak De Kusno dan ibunya. Bu, tolong saya, Pak De. Tapi ibunya hanya merespon dingin, menoleh kepada bawahannya yang datang membawa gulungan terlarang yang sudah dibuka. Kurang ajar, terdengar umpatan Kusno pelan. Para petinggi sekte berpandang-pandangan sebelum mengambil keputusan. Ada rahasia gelap yang harus disembunyikan dari orang luar, apapun itu bayarannya. Ibu, tolong Kirana. Kirana menangis histeris. Tapi mata dingin yang menatap tanpa kasih sayang itu bukan mata ibunya. Tubuh Kirana gemetar, matanya sembab dan kerongkongannya sudah tidak mampu lagi bersuara ketika ia diseret oleh para anggota menuju pekuburan. Sebuah liang lahat sudah digali untuk dirinya. Kirana ditelanjangi dan diikat seperti layaknya binatang buruan. Tubuhnya ditelungkupkan dan rambutnya dijambak sehingga menampakkan urat-uratnya.
Ibunya tampil membawa sebilah keris yang terhunus. Tangisan pilu itu akhirnya pecah. Ibunya memang diragukan memiliki hati nurani. Tapi Kirana bahkan tak mengira orang yang melahirkannya itu akan sampai hati. Perasaan Kirana hancur seketika. Matanya menatap nanar ke arah langit gelap, memohon pertolongan kepada Tuhan ataupun setan atau siapapun yang mendengarkan. Ujung tajam itu menempel di lehernya. Perih. Goresan darah terlihat di leher Kirana. Maafkan ibu nak. Seharusnya ibu tahu sejak awal. Kamu memang ditakdirkan membawa kutukan bagi keluarga kita. Desis Sulastri dingin sebelum menyembelih darah dagingnya sendiri. Ibu, jangan. Ibu, Bu. Geledek besar terdengar di kediaman keluarga Haryo. Bram bersama Alma dan istrinya bersiap dengan koper dan kunci mobil. Sementara Haryo mondar-mandir dengan golok besar di tangan. Bibirnya yang berkali-kali mengumpat tak bisa menyembunyikan kecemasan dari raut wajahnya. Kita cari Kirana, Mas. Tawar Bram. Kau tak usah ikut turun, jaga saja anak dan istrimu, biar aku yang mencari Kirana. Dengus Haryo sambil menghunus goloknya. Namun belum sempat ia di ambang pintu, pandangannya menangkap sosok yang mendekat dari kejauhan. Haryo gemetar. Kirana berdiri di bawah hujan, telanjang, dan darah segar mewarnai sekujur tubuhnya. Kirana tersenyum kecil. Di tangan kiri tergenggam kepala ibunya. Kirana, bagaimana bisa? Anak yang rajin mengaji itu. Sulastri mencoba untuk tidak percaya, tapi memergoki Kirana mengendap-endap ke dalam ruang penyimpanan pusaka. Mendapati perekaman kegelapan itu telah terbuka dan dibaca, membuat ia tidak bisa menyangkal fakta apapun lagi. Almarhumah Rusmini benar, ada inkarnasi kegelapan yang bersembunyi dalam lorong-lorong waktu, mencoba memanipulasi inangnya untuk membaca lontar terlarang, dan kini ia menampakkan diri di depan hidungnya. Sulastri gemetar. Kegelapan itu telah menumpang, menitis melalui rahimnya. Maafkan ibu nak. Seharusnya ibu tahu sejak awal. Kamu memang ditakdirkan membawa kutukan bagi keluarga kita. Suara Sulastri terdengar bergetar. Lastri, kamu tidak harus melakukan ini. Kusno berujar. Biar Mas, kesalahanku adalah tanggunganku. Desis Sulastri tegar. Kirana telanjang dan ditelentangkan di atas menir besar, siap disembelih dalam sebuah ritus untuk memutus rantai inkarnasi. Sulastri tampil membawa sebilah keris yang terhunus. Lalu ketika keris itu siap memutus urat leher anaknya, Kirana justru tersenyum dingin. Ada sesuatu yang gelap mengintai dalam bawah sadar. Kirana tahu itu sejak lama. Kirana hanya merasakan lelehan hangat makhluk itu yang membuatnya menelanjangi diri setiap malam. Sesuatu yang membuat anak itu menyentuh dirinya sendiri di tempat-tempat tidak semestinya. Hanyalah ayat-ayat suci yang bisa menyelamatkan dari rasa bersalah. Kalaulah itu belum cukup untuk membersihkannya dari dosa-dosa, karena semakin kuat dan tebal imannya, semakin kuat pula dorongan itu bersemayam. Dorongan untuk memuaskan nafsu paling birahi yang bergelung dalam ruas terakhir tulang punggungnya. Sesuatu yang haus akan air mani laki-laki. Lalu Kirana mensucikan diri dari sisa-sisa birahi, mandi junub dan sholat taubat sambil mengutuki diri. Meski semburat merah muda yang berkilat sebagai residu, ia tak sungguh-sungguh menyesali. Sekarang kau tahu bahwa kegelapan dan cahaya datang dalam satu jalinan. Iman yang kau kira kau memiliki selama ini hanyalah kompensasi dari sisi gelapmu yang kau coba kau sembunyikan. Karena semakin kuat sisi gelap itu, semakin kuat pula cahaya. Sebaliknya, semakin kuat iman yang kau miliki, semakin kuat pula godaan untuk jatuh ke dalam sisi gelap. Keduanya bagaikan sepasang permukaan koin yang saling balik-membalik.
dan kau tak akan bisa melarikan diri. Sekarang kau tahu siapa yang mengendap di tengah malam untuk meletakkan jenglot di samping Kinanti. Sekarang kau tahu siapa yang menggorok kambing-kambing milik keluarga, atau siapa yang mengendap-endap ke ruang petilasan diam-diam dan memisahkan kepala Sari dari badan. Aku. Semua hanya demi satu tujuan. Bibir Kirana bergetar melafalkan bait demi bait lontar kegelapan, membuka pintu gerbang neraka. "Sulastri, bunuh dia sekarang!" jerit Kusno. Terlambat. Bait terakhir mantra terlarang kadung terucap dan membuka segel Kundalini. Banjiran prana kegelapan yang mengalir memenuhi pembuluh darah Kirana, membuat kulitnya yang putih dijalari dengan nadi-nadi kehitaman, dan sepasang matanya membeliak liar. Kirana melirik ke arah ibunya. Energi buas memancar dari sorot mata itu. Sulastri memekik kesakitan. Tangannya seketika terpentir oleh kekuatan besar yang membajak kuasa atas otot-otot tubuhnya sendiri. "Kurang ajar!" Kusno bergerak menerjang dengan sebilah tombak. Tapi hanya dengan satu kedipan, tubuh sang pawang diselubungi oleh asap hitam yang menghempas perut tambunya ke lumpur. Kusno merintih kesakitan. Segala ilmu kanuraganya tak dapat memberikan syafaat apapun. Di belakang Kirana, perlahan, wujud sesosok yang berambut putih menutupi muka. Sepasang buah dada yang panjang mencuntai, lidahnya panjang menjulur, bersama tangannya yang berkuku panjang dan membawa sehelai kain putih. Gemetar, Sulastri bersujud dan menyembah, juga Kusno dan para anggota sekte Bhairava. Semua bersujud tanpa terkecuali kepada Kirana atau apapun yang mewujud dan di belakangnya itu. "Berbahagialah." Kaki telanjang Kirana menginjak kepala Kusno yang bersujud. "Karena hari ini jiwa-jiwa kalian akan disucikan." Terdengar langit bergemuruh bersama deras suara hujan. Sulastri menatap nanar. Gemetar, tangannya bergerak di luar nalar. "Terima kasih persembahan Kawulo Hyang Betari." Sulastri berbisik sebelum menggorok lehernya sendiri. Hujan menghambur deras. Kirana melangkah, menenteng kepala Sulastri. Dalam hening dan dari balik bayang-bayang, berdatangan sosok-sosok berkerudung putih. Para murid yang menyambut kelahiran kembali Sang Ratu Ilmu Hitam. Sang Ratu tersenyum dingin, mengusap satu persatu kepala pengikutnya. Bagai dirasuki arwah penasaran, Kusno dan para murid Kanjeng Budi berteriak-teriak banal dan menggeleng-gelengkan kepala dengan mulut berbusa. Mata membeliak merah dan lidah menjulur panjang. Mereka mengais-ngais permukaan tanah, lalu menandak-nandak liar sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Isi perut Sulastri dikeluarkan lalu dijadikan perhiasan. Lalu bagi menunggu ratusan tahun, kawanan itu menari-nari di jalan-jalan desa, bergerak mengepung kediaman Haryo, menuntut tumbal selanjutnya. Langit terdengar bergemuruh dan menggetarkan kaca-kaca jendela rumah. Haryo gemetar. Kirana berdiri di bawah hujan, telanjang, dan darah segar mewarnai sekujur tubuhnya. Kirana tersenyum kecil. Di tangan kiri tergenggam kepala ibunya. "Kunci pintu, itu bukan Kirana," jerit Alma. Gemuruh panjang terdengar menggelegak. Haryo masih belum selesai gemetar melihat anaknya sendiri berdiri sambil menenteng kepala istrinya di tengah hujan. "Mas!" Bram menjerit. Sentakan keras Bram pada pundak menyadarkan Haryo. Kilatan cahaya terlihat di langit mendung ketika Kirana melesat dengan keris terhunus. Secepat kilat, Bram membanting daun pintu. "Buka!" Suara Kirana terdengar bersama gedoran kasar, mengeram dan kehilangan segala sisi manusiawinya dari gadis yang sehari-hari terbiasa mengutip hadis dan ayat suci. "Buka, atau kalian akan menyesal." Gedoran itu berganti dengan dorongan barbar.
Setengah mati Bram berusaha mempertahankan posisi agar pintu tetap terkunci. Tapi yang bersemayam dalam tubuh Kirana belum ingin berhenti. Terdengar suara kaca pecah dari dalam kamar Kirana, diikuti pekikan horor Sophie, istri Bram. Gelap, aliran listrik yang padam hanya menyisakan cahaya damar dan kilatan cahaya petir. Haryo bisa melihatnya, tangan Kirana yang berlumuran darah menjangkau masuk dan membuka slot jendela. Suara hujan, petir berkilat sesekali ketika daun jendela itu terbuka dan menampakkan sosok telanjang bulat yang bermandi darah. Di lehernya terkalung usus dan organ dalam ibunya. Merangkak naik, menatap kosong ke arah sosok yang seharusnya ia panggil dengan sebutan ayah. Sebuah benda hitam dilempar, menggelinding jatuh di bawah kaki Haryo, kepala istrinya. Mata itu membuka dan darah segar masih mengucur jatuh dari hidung dan mulut. Pertanda wanita itu belum lama terpenggal. Gemetar, Haryo bahkan tidak mampu mengeluarkan suara ketika Kirana melangkah masuk dengan keris terhunus. Darah mewarnai wajah yang tanpa ekspresi. Kirana tersenyum, menemukan apa yang dicari. Alma. Melesat, Kirana melompat dalam kecepatan yang tidak bisa ditangkap mata telanjang. Keris di tangannya berkelebat cepat, menuntut tumbal nyawa. "Jangan sentuh anakku lagi." Bram yang menerjang dari samping menghempas Kirana, menghantam lemari pakaian, menimbulkan suara berderak kencang ketika daun pintu hancur berantakan. Tetapi apa yang bersemayam di tubuh Kirana itu adalah sesuatu yang bukan manusia. Tanpa merasakan sakit, Kirana bangkit dalam secepat kilat dan menerjang ke arah pamannya. Geraman hewan buas, amarah kegelapan. Bram bahkan tidak mengetahui dari mana kekuatan itu berasal. Dalam satu gerakan cepat, Bram dibanting ke lantai. Bram merasakan lehernya yang dicekik dan ujung tajam keris yang menggores pundaknya. Haryo menerjang dan memiting Kirana dari belakang. Tapi makhluk yang bersemayam dalam tubuh Kirana bagi tak memiliki nurani. Hujaman keris, Kirana tidak lagi menghiraukan jeritan kesakitan ayahnya ketika ujung tajam keris keramat itu bergerak mengiris. Dan Kirana hanya tersenyum, menikmati. "Hentikan!" Suara Alma terdengar menyeruak. "Saya yang kamu cari." Gerakan Kirana mengendur, sudut bibirnya tertarik dingin. Menyadari ancaman, sang ratu teluh bergerak mundur ke sudut gelap. Hingga hanya sepasang matanya yang menyala merah yang terlihat mengintai. Harum kemenyan bercampur kembang kantil di belakang Alma, mewujud sesosok arwah yang melindunginya selama ini. Arwah Mbah Joyo Pranoto, kakek buyutnya yang moksa. Sang pewaris terkuat, satu-satunya yang bisa menghalangi jalan sang ratu ilmu hitam untuk terlahir kembali. Desis Kirana. Alma berdiri menyongsong, menatap tanpa rasa gentar. Daulat sang ratu. Mbah Joyo berkata melalui bibir Alma. Apa yang ratu kira sebagai diri ratu hanyalah sisa-sisa dendam yang belum tersucikan dan tertinggal dalam melontar kegelapan. Mereka ini adalah keturunan hamba yang ditugasi Empu Barada untuk menjaga pesarean yang mulia ratu. Hamba mohon, jangan sakiti mereka. Lancang, desis sang ratu teluh. Atau hamba akan menggunakan kekerasan untuk menyegel kembali lontar. Lantai yang dipijaknya bergetar. Kekuatan itu menggetarkan almari berisi keris dan tombak-tombak pusaka keluarga Haryo. Berguncang, menimbulkan suara bergemerincing. Ketika belasan benda-benda pusaka itu saling berderak, terlepas dari sarungnya. Diiringi kilatan petir, belasan senjata tajam melayang di udara, berpusar, mengapung oleh suatu kekuatan yang tak kasat mata, seolah bergerak melindungi Alma. Sophie memekik horor. "Jangan takut, Ibu. Mereka adalah para pelindung dan penjaga. Hanya orang dengan mata ketiga yang bisa melihat
bahwa bersama harum kemenyan dan bunga kantil yang semerbak, laskar gaib pelindung keluarga R. Joyo Pranoto berdatangan, bersemayam di balik keris-keris yang mengapung di udara. Mereka memekik, melolong, menggeram kemarahan ketika keturunan sang junjungan disakiti. Kirana menyeringai lebar dan terkikik. Jadi, inilah kekuatan para pelindung dan penjaga. Menarik. Terdengar raungan. Tiba-tiba dari luar rumah menerjang masuk belasan murid yang sudah berada dalam kondisi kesurupan. Berteriak-teriak liar, menandak-nandak dengan satu kaki. Mulut mereka berbusa, mata mereka membeliak merah, dirasuki oleh arwah-arwah pengikut sang ratu Teluh terdahulu. Menerjang ke arah Alma dan laskar gaib sambil membawa keris dan parang. Suasana menjadi gaduh dan menjadi perang berdarah. "Mas!" jerit Bram yang melindungi Sophie dan Alma. Di tangannya tergenggam kunci mobil. "Ayo kita tinggalkan tempat terkutuk ini." Haryo membuka jalan dengan tebasan golok, menerjang orang-orang yang kesurupan. Hujan deras menyambut. Bram menggunakan kesempatan yang ada untuk membuka pintu mobil. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil mematik nyala mesin. Dalam satu pijakan gas, 3 orang yang menerjang ke arah Haryono digilas mampus. "Mas, ayo!" Bram membuka pintu mobil. Haryo melompat naik. Di bangku belakang, Sophie menggigil memeluk Alma yang hanya bisa menatap kosong. Jiwanya terlepas dari tubuh kasar, beradu kesaktian dengan sang ratu Teluh. Di bangku belakang, Alma mulai kejang-kejang. Tubuhnya kaku dan matanya membeliak liar. Samar-samar di kaca spion, Bram menangkap kilasan jingga yang bergerak cepat di tengah kegelapan, mencoba mengejar laju kendaraan. Alma mengejang hebat hingga bibirnya berbusa. Sang gadis indigo mengerahkan kekuatannya yang terakhir untuk membendung malapetaka. Tapi kekuatan sang ratu Teluh menyimpan dendam yang menggarang. Amarah yang dipendam selama ratusan tahun, jauh lebih kuat dari Alma. Terlihat kilatan cahaya terang sebelum akhirnya salah satu ban meletus dan mobil itu kehilangan keseimbangan. Jeritan Sophie, pecahan kaca. Bram merasakan kepalanya berputar-putar, lalu semuanya ringan. Sebelum akhirnya hantaman keras membungkam kesadarannya. Alma mengerjap siuman, mendapati dirinya diseret keluar dari dalam bangkai mobil. Kepalanya terasa pening dan bibirnya dipenuhi oleh rasa mentah darah yang mengalir jatuh. Kirana berdiri di atas wajahnya, di antara langit malam dan kilatan petir. Kikikan tawa kemenangan memenuhi udara dan Kirana menginjak wajah Alma yang sudah tergeletak tak berdaya. "Aku akan membunuhmu dengan sangat pelan-pelan, sangat pelan, hingga kau menyesal pernah merasakan hidup." Kirana terkikik menelanjangi Alma dengan cakar-cakarnya. Terdengar teriakan Sophie. Bram dan Haryo terlibat perkelahian tidak imbang melawan para murid hingga akhirnya kakak beradik itu dipiting ke lumpur. Sementara para murid merenggut tubuh Sophie, mengoyak-ngoyak brutal pakaian wanita cantik itu dan melumat tubuhnya yang telanjang dengan segala nafsu binatang. Sang Ratu Teluh dan murid-muridnya merayakan kemenangan, melangkah di tengah hujan sambil merapal mantra kegelapan, mendatangkan kutukan gelap yang ratusan tahun tertunda jatuh di kerajaan Daha. Hiang kematian membawa ajal di setiap langkahnya. Aroma jenazah yang datang bersama tetesan darah. Dengarlah suara sakaratul maut yang mengerang dari balik-balik jendela rumah. Lalu arwah-arwah yang direnggut oleh tangan-tangan maut yang menari-nari dalam kesunyian dini hari. "Inikah kematian, Tuhan?" batin Kinanti. Karena hal terakhir yang diingatnya adalah ketika ia hendak ditumbalkan kepada sang bau rekso. Pasrah, Kinanti menggigil patuh ketika tangannya direnggut dan tubuhnya yang telanjang ditenggelamkan ke dalam sendang keramat. Pikirannya kosong. Kinanti bahkan tidak merasakan emosi apapun ketika tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan tak kasat. Sepasang matanya mengatup menjelang ujung perjalanannya tanpa penyesalan sedikit pun.
Sebelum semuanya senyap, lenyap, dan gelap. Bangunlah Kinanti, kakakmu berada dalam bahaya. Kegelapan itu mulai mewujud menjadi sebuah gumpalan merah. Tiba-tiba ia tersedak. Kinanti langsung menggeragap meronta, mencoba keluar dari dalam lubang kenyal yang berisi cairan amis kental. Lengket, basah, rasanya seperti sedang dimuntahkan dari dalam rahim. Lorong gelap itu seperti berusaha menarik segala eksistensinya. Tapi tangan Kinanti berhasil meraih tepian padat. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Kinanti merangkak keluar dengan tubuh bermandikan darah dan cairan kental, seperti ketika pertama kali dilahirkan. Suara gamelan, sayup-sayup telinganya menangkap ketabuhan purba yang terdengar dari kejauhan. Nyala api biru terlihat semakin mendekat, diikuti siluet payung dan keranda yang masuk ke dalam jarak pandang. Kinanti bisa melihatnya walau samar. Sosok-sosok jangkung dalam balutan surjan lurik dan belangkon yang melangkah bagai tak terpengaruh gaya berat. Makhluk-makhluk nyaris tanpa muka. Bagi pasukan Punggawa, sosok-sosok jangkung itu berbaris rapi, memberikan jalan bagi sosok wanita berkebaya putih yang muncul dari dalam iring-iringan, mengangguk dalam dengan seringainya yang ganjil. Ini adalah alam kesunyian. Suara itu terdengar dari dalam suwung, mengendap langsung ke dalam pemahaman Kinanti, tanpa melalui gelombang suara. Bude? Kinanti tidak bertanya, tapi dirinya yang hanya bersisa arwah, tak menyisakan pita suara untuk berkata-kata. Kanjeng Buddha hanya tersenyum. Ikutlah. Ada sebuah kolam berisi air dan kembang kuburan, dan tubuh telanjang Kinanti yang dipenuhi lengketan darah, dan ketuban dibersihkan dengan seksama oleh para dayang-dayang yang tak berbusana dan tak bermuka. Tubuhnya dikeringkan dengan sutra halus, lalu diminyaki, rambutnya digelung dan wajahnya dirias dalam pais agung bak calon pengantin yang hendak mentas. Dan Kinanti hanya bisa menurut. Aroma dupa dan suara gending terdengar lamat-lamat ketika rambutnya telah disanggul. Di alam yang bukan dunia ini, akal sehat seperti sudah direnggut dari segala eksistensi yang dulu pernah berwujud manusia. Kali ini Kinanti bahkan tak lagi berusaha menutup bagian-bagian intim miliknya. Perlahan, remaja bertubuh sekal itu bangkit dari pembaringan yang dilapisi sutra merah darah dan melangkah keluar tanpa selai pun benang. Sedang diadakan sebuah hajatan besar di tempat ini. Bayang-bayang samar pada layar mori dalam sebuah pagelaran wayang yang dimainkan tanpa dalang. Budenya ada di sana bersama arwah para leluhur, termasuk Kinanti. Aroma kemenyan, wajah-wajah muram, ada sesuatu yang mengancam, tapi Kinanti belum tahu apa. Karena mereka berbicara bukan dalam bahasa verbal yang merambat masuk gendang telinga melalui medium udara, melainkan bergaum langsung ke dalam batin, bahasa hening rasa. Kinanti adalah keturunan terakhir dari pengikut sang ratu yang bersumpah untuk menjaga pesarean dan peninggalan beliau, melindungi dari sisa-sisa dendam yang belum tersucikan. Pemahaman itu merasuk begitu saja ke dalam benak Kinanti, bersama kilatan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia material, bagaikan fragmen-fragmen adegan wayang. Kirana yang dirasuki kegelapan, Kirana yang membunuh ibunya, Kirana yang mengamuk murka mencoba menghabisi ayahnya. Astaghfirullahaladzim. Kinanti memekik tanpa suara. Kanjeng Buddha tersenyum. Dan kamu tahu, Nduk, semua itu tidak akan terjadi kalau sejak awal kamu menerima takdirmu. Gemuruh terdengar sayup bersama hujan yang turun di sisi dunia satunya. Kinanti bisa mencium anyir yang menyeruak dari guyuran darah segar yang menetes dari langit berwarna merah. Dendam sang ratu yang masih tersimpan dalam kitab untuk menuntaskan misinya ratusan tahun yang lalu, membawa kehancuran bagi kerajaan Daha melalui tubuh Kirana. Tapi Bude,
Saya... Budi tidak pernah menyalahkanmu, Nduk. Kamu hanya belum memahami. Dan manusia cenderung takut terhadap apa yang tidak mereka pahami. Kanjeng Budi mengapit tubuh Kinanti yang telanjang. Kerumunan arwah para leluhur itu membuka dan memberi jalan menuju kamar petilasan yang telah dihias sempurna dengan damar warna-warni dan untaian melati. Gamelan semakin riuh terdengar. Dada Kinanti berdesir. Sekarang barulah jelas tentang apa semua hajatan gaib ini digelar. Sejak awal, Sang Baurekso tidak pernah menuntut tumbal. Sosok junjungan adalah pusar, perwakilan dari yang gaib di dunia material. Dan tirakat ini adalah persimpangan titik bertemunya yang nyata dan yang gaib. Kemanunggalan yang hakiki. Tapi Bude, saya tidak pantas. Benar, kamu tidak lebih kuat dari Kirana atau Alma. Tapi di antara cucu-cucu eyang kakungmu, kamu adalah yang paling tulus. Kelak kamu akan mengetahui, hanya dengan melepaskan kamu tidak akan pernah kehilangan. Hanya dengan menerima kematian kamu bisa mendapatkan keabadian. Kanjeng Budi terdiam. Kamu telah mengikhlaskan nyawamu sebagai tumbal demi keluarga kita. Dan sekarang disinilah kamu, Kinanti. Kinanti sampai di dalam kamar pengantin. Terima takdirmu, Kinanti. Selamat menjadi. Kesadaran Kinanti ditarik ke dalam ruang tak terbatas berwarna serba putih. Sosok naga raksasa menunggu di dalamnya dengan mahkota emas yang bertahtakan permata besar. Siapa? Kinanti bertanya terbata. Kekuatanmu. Sepasang mata Kinanti membuka dan pasca inderanya segera disambut gulungan air sendang keramat yang sedingin es. Kinanti terbatuk sekali. Menendang pada kaki, tangannya menggapai tepi, berusaha menggeragap keluar dari dalam kolam. Siluet hitam Candi Bhairava terlihat di antara langit malam. Lalu ketika retina Kinanti sudah bisa membiasakan diri dengan keadaan niscahaya, barulah ia menyadari bahwa ia berdiri di hadapan mayat ibunya yang tak berkepala dan isi perut yang sudah dikeluarkan. Ya Allah, lindungilah keluargaku, bagi Kinanti dalam hati dan melesat menuju rumahnya. Tak lagi ia pedulikan tubuhnya yang belum berbusana. Menyelamatkan keluarganya adalah satu-satunya yang ada di benak Kinanti saat ini. Rumahnya kosong melompong, tak ada siapapun selain genangan darah dan sisa-sisa perkelahian. Juga kepala ibunya yang tergeletak di bawah kaki meja. Kilasan-kilasan citra berkelebat di dalam benak, seolah Kinanti bisa menyaksikan kekejian apa yang terjadi di tempat itu. Kinanti melesat menuju rumah utama dan berharap semoga ia tak terlambat. Di sela-sela pintu yang terbuka, ia bisa melihat tubuh-tubuh tanpa nyawa yang tergantung dari tiap-tiap rumah warga. Dalam satu kasus bunuh diri massal, sementara bayi dan anak-anak dibekap bantal dalam tidur mereka. Tersenggal Kinanti sampai di depan gerbang besar rumah utama. Keadaan di tempat itu tidak lebih baik. Para emban dan abdi Kanjeng Budi terbantai di lantai, menggorok leher mereka sendiri dengan pisau dapur ataupun menggantung diri beramai-ramai di bangsal-bangsal megah rumah joglo yang menyerupai keraton itu. Bapak, Mbak Kirana, bagi Kinanti mencari, tapi yang ada hanyalah tumpukan mayat dan isi perut yang memburai. Suasana yang nyaris gulita membuat Kinanti hanya bisa menangkap samar-samar bayangan di antara bau mayat dan isi perut. Punggung Kinanti menegak waspada. Sesosok bayangan muncul dari balik mayat yang tergantung. Kinanti baru merasakan keberadaannya yang nyaris tanpa aura. Hanya bayang-bayang hitam berkerudung putih dengan sepasang mata yang menyala merah di antara kegelapan. Kilatan cahaya petir berkilas menerangi air muka yang menyeringai dingin ke arahnya. Kirana. Ini bukan kakaknya. Kinanti langsung tahu dari sepasang sorot mata yang menatapnya dengan nafsu membunuh.
Tubuhnya telanjang dan dibalut dengan darah korban-korbannya yang membeku, melangkah di antara jasad-jasad yang tergantung. "Kamu mencari ayahmu?" Kirana tersenyum. Mata Kinanti mempicing. "Kau apakan bapakku?" "Ikutlah." Kinanti hanya bisa mendengar suara langkahnya yang berjalan di lorong-lorong gelap istana Kanjeng Budi. "Bergabunglah, nak. Kegelapan akan tiba seperti yang diramalkan." "Lepaskan Mbak Kirana dan Bapak." "Kirana, anak ini, dia sendiri yang menyerahkan jiwanya kepadaku demi menyelamatkanmu." "Diam!" Hardik Kinanti. Mendadak udara di sekelilingnya memekat oleh hawa panas yang menguapkan titik-titik hujan di udara. "Lepaskan mereka. Atau apa?" Belasan murid membuka jalan dan mengusung 4 tubuh telanjang yang diikat bagaikan hewan buruan di dalam kurungan babi. "Bapak!" Kinanti memekik panik, tapi segera dihalangi oleh beberapa murid yang bersenjata keris dan tombak. "Apa yang kau inginkan?" Kirana tersenyum keji. "Pensucian." Sang Ratu Teluh memberikan isyarat dengan punggung tangannya. Seketika itu, Alma dan Sophie dilemparkan ke dalam kerumunan anggota sekte yang berpesta. Tubuh Alma yang mungil segera menjadi bulan-bulanan para pengikut aliran kiri itu. Dilumat dan dimandikan dengan cairan kental yang menjejali setiap rongga tubuhnya. Alma mengejang sekarat, kehilangan kesadaran. Begitupun dengan Sophie, sang istri Bram. Jeritan Bram terdengar memilukan karena tubuh Alma yang sudah tak berdaya juga ditelentangkan di atas batu nisan. Remaja SMA itu termegap-megap lemah. Dia sudah tak berdaya. Bram kehilangan kesadaran. Kepala putrinya dipancang di tiang bambu di samping tubuh istrinya. "Pembunuh!" Hardik Kinanti. "Kematian bukanlah akhir. Kamu sendiri tahu itu. Aku hanyalah pemberi jalan baru, pensucian bagi arwah mereka atas dosa-dosa mereka." Terjangan Kinanti menghempas tubuh Kirana dari sudut buta. Kepalan tinju yang mengayun dengan kekuatan penuh memaksa Kirana menangkis dengan sebelah tangan. Sabetan cakar bergerak menyusul, membuat hiang kematian yang bersemayam dalam tubuhnya mendesis cepat dan melompat mundur. Aura yang menguar dari sosok ketiga memaksa Kirana menjaga jarak. Sepasang matanya berkilat kemerahan, murka. Kinanti tidak sendiri. Perlahan Kirana mundur, kebalik bayang-bayang seperti hewan buas yang mengantisipasi kedatangan predator. Ada sosok ketiga yang bergemulung di langit, dan udara memekak oleh kehadiran bala tentara yang tak kasat. "Cih, aku sudah mengira cucu-cucu Joyo Pranoto akan merepotkan. Kami adalah pelindung dan penjaga sabda Betari Durga." Suara Kanjeng Budi terdengar dari bibir Kinanti. Kekuatan gaib Chandra Bhairava tidak boleh disalahgunakan untuk kedua kalinya. Dan apa yang bisa dilakukan orang mati sepertimu, Rusmini? Kirana menyeringai, melecehkan. "Benar, kau telah berhasil memperdaya kami semuanya. Tapi Kanjeng Budi menyambut dalam seringai yang sama. Bukan cuma kau yang memiliki rencana. Sepasang mata Kinanti memejam, bibirnya merapal mantra, membaca kitab Cakra Bhairava dari arah yang sebaliknya. Kuasa gelap yang merasuki tubuh para murid tiba-tiba menggeragap ketakutan. Seolah ada sosok lain yang hadir di tempat itu. Entitas agung yang berada dari tatanan dimensi yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada segala kegelapan, yang bersemayam dalam pusaka. Makhluk langit yang bergelung-gelung di antara awan dan hujan. Sisik-sisiknya yang berkilau keemasan terlihat ketika kuasa gelap yang merasuki para murid itu terjerabut kasar, dimangsa oleh sesuatu yang lebih agung, yang lebih menakutkan. Api pensucian berwarna biru menyebar
dan berpijar dalam kecepatan cahaya, menyambar Kusno dan para murid yang berjatuhan dengan tubuh hangus dan tinggal arang. "Berdebah!" desis Kirana sambil menerjang dengan sebilah keris. Api hitam yang kalah bergemulung dari setiap langkahnya yang murka. Kinanti sigap menghindari sambil berguling dan memungut sebuah keris di tanah. Gemuruh terdengar dari puncak langit dan hujan meluruh bagai curahan ketuban ketika sepasang gadis telanjang itu berhadapan bagi dua dewi kematian. Kilatan petir memancar menghiasi langit hitam saat sepasang senjata tajam itu saling membentur. Di belakang Kirana mewujud bayangan raksasi bercaling dengan lidah menjulur dan kuku-kuku panjang, menunjukkan taring-taring panjang dan buah dadanya yang menjuntai hingga tanah. Sementara di belakang Kinanti mewujud bayangan naga raksasa bersisik emas yang menggeramkan kemurkaan yang sama. Bacokan Kinanti ditahan Kirana dengan satu tangan demi menyarangkan sabetan di leher sang adik. Goresan memanjang di buah dada Kinanti yang dibalas dengan sabetan yang sama mendarat di pundak Kirana. Kilatan petir membelah langit dan menyambar dahan Kamboja ketika kedua keris itu bersentuhan. Lelehan darah segar, bacokan demi bacokan dipertukarkan atas nama kemarahan. Keris sang adik berkelebat dan memotong paha Kirana, sebagaimana ujung tajam keris Kidana yang menyobek kulit punggung adiknya. Mengabaikan rasa nyeri, Kinanti menghantamkan tinju ke wajah kakaknya. Erangan kesakitan Kirana memberikan kesempatan bagi sang adik untuk melayangkan tendangan ke ulu hati. Disusul tinju yang ditepis Kirana dengan pergelangan tangan. Tapi sang dewi masih bisa mendorong Kinanti kuat-kuat, sehingga mereka bergulingan di lumpur sambil berusaha membacokkan ujung tajam senjata masing-masing. "Aku tahu gerbangmu sudah bangkit. Bergabunglah, kita akan mensucikan dunia," hardik Kirana. "Tidak sebelum menyegel dendam Hyang Ratu ke dalam lontar kematian," desis arwah Kanjeng Budi dengan sisa-sisa tenaganya. "Sang Ratu," Kirana tersenyum penuh kemenangan. "Bukan." Keduanya bergelung di atas lumpur, mengerahkan sisa-sisa tenaga. Sementara Haryo yang mulai siuman hanya melihat dua orang putrinya saling bergelut. Panik, sang ayah tergopoh hendak melerai. "Bapak, Ja!" Lengah, Kirana menggunakan kesempatan itu untuk menghantamkan kepala ke wajah Kinanti berkali-kali hingga remuk wajah adiknya. Lalu dicengkramnya leher Kinanti. Sekuat tenaga, adiknya itu memberikan perlawanan. Tapi sia-sia, urat nadinya yang tercekik membuat remaja manis itu termegap tak berdaya. Kuat hingga Kinanti mengejang sekarat. Dan atma Kanjeng Budi terlepas dari tubuhnya. Kinanti terbatuk lemah, pandangannya mengabur dan semakin mengabur. "Hentikan, jangan sakiti adikku." Suara batin Kirana terdengar lirih. Lalu suara kedua di dalam kepalanya menyaut. "Bagaimana rasanya tubuhmu direnggut, lalu yang tersisa atas dirimu hanyalah partikel tak terwujud. Kau bahkan tak memiliki pita suara untuk berkata-kata. Segala eksistensimu dipupuskan menjadi serpian kesadaran yang tak memiliki daya upaya selain mengapung di udara." "Kumohon, hentikan," jerit Kirana meminta. "Kenapa? Bukankah semua ini keinginanmu?" "Aku tidak pernah meminta semua ini." "Benarkah? Bukankah aku hanya cermin yang memantulkan segala isi hatimu?" Aku tak paham." "Kamu sudah tahu, hanya menyangkalnya." Guyuran hujan, Kirana terpaku pada sebuah nama di batu nisan. Ada sesuatu dalam dirinya yang menyangkal kesedihan, sesuatu yang hendak menghempas kedukaan. Lintang. Lintang sudah mati, seharusnya kau tahu itu. Lintang menghilang ketika mendaki Gunung Lawu. Tubuhnya ditemukan 7 hari kemudian dengan organ tubuh yang sudah tak utuh.
Binatang buas, kata mereka. Anjing gunung atau harimau, imbuh mereka. Tapi kau tahu, keluarga itu menyimpan rahasia. Saat itu kau hanya diam, merekam satu persatu wajah pembunuh-pembunuh itu. Ada yang berkilat tanpa suara. Sesuatu yang awalnya tak berwujud, namun perlahan mengutuh bersama dendam yang menggarang. Kau, Kirana, yang memberikan wujud kepadaku. Wujud anak itu. Aku adalah kesadaran tak berwujud, insting dasarmu, jejak-jejak naluri yang bertugas mempertahankan hidupmu, seperti ketuban, ari-ari, darah, dan pusar yang melindungi janin. Terlahir ketika kau lahir dan akan menemani hingga akhir hayat. Aku adalah cermin yang memantulkan isi hatimu, segala kebencianmu, segala rasa cintamu. Aku adalah cermin yang memantulkan segala keinginanmu, mengakhiri semua kesesatan di keluarga ini, membakar semua pendosa, mengubur mereka seperti penghuni kota Sodom dan Gomora. Aku adalah hukuman Tuhan, aku adalah api pensucian, dan aku adalah kamu. Kesadaran Kirana kembali bersama dengan bibir adiknya yang termegap untuk terakhir kali. Lalu gemuruh besar terdengar bersama tanah yang bergetar hebat dan longsoran lereng Gunung El yang menenggelamkan seluruh desa itu. Candi Bhairava, segala keris dan pusaka, juga Kirana yang memeluk erat tubuh adiknya. Semua tanpa terkecuali. Inikah akhirnya? Karena seingatnya nyawanya sudah berada sepenggal di tenggorokan ketika timbunan longsor itu menutupi tubuhnya. Jantungnya bahkan sudah berhenti berdetak ketika ia ditemukan. Namun kekuatan itu, kekuatan yang menariknya keluar dari timbunan itu bukan kuasa manusia. Sepasang kelopaknya mengerjap bersama kesadarannya yang perlahan mengutuh. Aroma obat, suara denging yang bergaung di telinga. Tubuhnya hanya ditutupi oleh sehelai selimut rumah sakit dan selang-selang infus. Retina Kinanti perlahan menangkapi larik-larik cahaya yang datang bersama kepingan-kepingan ingatan tentang apa yang terjadi sebelum ini. Seharusnya kamu sudah mati. Seorang pria tua duduk di sebelah Kinanti. Rambutnya kelabu, bagi disepuh perak. Pandangannya yang keruh mengawang ke arah sebuah jendela yang terbuka. Kitab Cakra Bhairava adalah benda berbahaya. Seharusnya Rusmini memberitahu itu kepada penerusnya. Suara kedua menyahut dari ujung ruang. Seorang wanita yang berumur jauh lebih tua. Dua orang pengawal berdiri mengapit. Satu orang bertubuh besar dengan kepala botak dan brewok tebal yang memenuhi wajah. Kolega mendiang budi, orang-orang penting yang namanya tertulis dalam surat korespondensi. Para mahaguru. Tubuh Kinanti menegang. Jaring laba-laba itu ternyata lebih luas dari perkiraannya. Sekte rahasia yang beranggotakan orang-orang penting dari seluruh negeri dan aliran Bhairava, pimpinan Rusmini, hanyalah satu nodul kecil dari jejaring yang lebih luas. Dunia tidaklah seperti yang kau tahu. Di satu sisi adalah dunia terang, tempat orang-orang awam, dan di sisi lain adalah dunia bawah yang dipenuhi sekte-sekte rahasia. Dan sekte Bhairava Rusmini adalah salah satu dari ratusan yang ada. Dan sekte rahasia. Anakku, sudah sepatutnya tetap berada dalam gelap. Tapi apa yang telah dilakukan oleh kakakmu telah mengungkap apa yang seharusnya tidak boleh diungkap. Kakakmu melepaskan kutukan dari dalam kitab Cakra Bhairava dan telah membinasakan satu desa, dan kami harus menutupi itu semua dari pandangan manusia. Di pesawat televisi terdengar berita tentang musibah tanah longsor di Gunung El di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ratusan menjadi korban dan tim SAR masih mencari korban yang selamat. Tapi hingga hari ke-7 pencarian tidak ditemukan korban selamat. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.